kisah, di kerajaan Pasir Batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Bukan begitu, Dinda. Kanda semakin hari semakin tua, Kanda juga berpikir begitu. Kanda juga akan sakit. Kanda juga berpikir siapa nanti yang meneruskan tahta kita. Dinda pun berpikir begitu Kanda. Akan tetapi Dinda bingung memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Putri Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Yang di mana sih? Apakah mereka tidak tahu? Aku lagi kesal. Maaf Tuan Putri, ada apa ya? Sampaikan kabar buruk ini pada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang ingin disampaikan Tuan Putri Purbararang. Jadi Raden disuruh ke istana segera. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahanda lebih memilih Purbasari sebagai ratu dibandingkan aku. Padahal aku putri sulungnya. Apa? Bagaimana bisa? Seharusnya Dinda lah yang menjadi ratu. Dari itu apa yang kita lakukan, Kanda? Bagaimana kalau kita membutuh itu saja? Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada kedatangan apa Purbararang dan Indah Wijaya datang kemari? Nyai, tolong buatkan ramuan untuk menuntut Purbasari. Baiklah. Ambil ini, campurkan untuk minumannya, maka ia akan menyangkut penyakit. Terimalah perak ini Nyai sebagai imbalan. Terima kasih. Purbasari, ini minuman yang telah dibuat. Minumlah. Terima kasih, Kak. Aduh, Kak, kenapa badanku terasa panas dan gatal sekali? Kenapa dengan tubuhmu? Tubuhmu berubah menjadi buruk rupa. Saya tidak tahu, Kak. Aku harus menyampaikan ini kepada Ayahanda dan Bunda. Ayahanda, Bunda, lihatlah putrimu Purbasari. Dia berubah menjadi buruk rupa. Ini mungkin gara-gara keputusan dari Ayahanda. Seharusnya tahta ini diberikan kepada saya. Jangan-jangan bukan hanya Purbasari yang kena kutukan. Semua kerajaan ini akan kena kutukan. Kalau begitu, kita harus mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, Purbasari kita asingkan. Baiklah, jika itu yang terbaik, maka Purbasari akan memberikan tahta kepada Purbalalang. Akhirnya dengan berat hati,
ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Yang sabar yang Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dikelilingi Tuhan. Terima kasih Nisari, jangan khawatir Tuan Putri, hamba akan membawakan makanan tiap hari ke sini. Baiklah. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, bantu kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Iya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Sudikah Ratu membantu kami untuk memberikan sedikit makanan? Lancang kali kalian minta makanan. Daya, usir mereka. Nyi, tolong antarkan makanan ini kepada Purbasari. Baiklah, aku akan mengantarkannya sekarang. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Ratu Purbararang. Aku baru tahu, dia kan memang jahat sekali dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Ratu Purbasari. Iya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Putri Purbasari daripada Purbararang. Lantas, mengapa Putri Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu, Ratu Purbasari kan sekarang berubah. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna lagi oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba membawa makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Saat dalam perjalanan kemari, hamba sempat mendengar para warga sedang mengeluh sikap Ratu Purbararang. Oh, ya. Apa yang terjadi? Saat ini para warga sedang mengalami kelaparan, tapi Pak Ratu Purbararang tidak mau membantunya. Jadi para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawa saja makanan ini kepada mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makanan yang kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tetapi rakyatku sangat membutuhkannya. Ah, jangan ganggu aku. Pergilah. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak melukaimu. Wah, kita senasib. Aku juga kena kutukan buruk rupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Apa namamu Tuan Putri? Panggil saja aku Purbasari. Baik Tuan Putri Purbasari, kalau begitu terimalah makanan ini. Terima kasih Lutung. Mereka pun semakin akrab, tiap hari bermain bersama, dan hingga pada suatu hari... Tuan Putri, ikutlah bersamaku bermain dan Baiklah. Putri, tunggulah di sini sebentar ya Putri. Baiklah. Tuan Putri, basuhlah tanganmu dengan air ini. Wah, ajaib sekali. Kutukanku sudah hilang. Cobalah Lutung. Mungkin kutukanmu akan hilang seperti aku. Tidak bisa Tuan Putri, kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang jika aku menemukan cinta sejatiku.
Wah, Tuan Putri sudah sembuh, kutukannya sudah menghilang. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak nih. Apa maksud dari Tuan Putri? Aku tetap di sini bersama Tuan Butung. Tapi Tuan Putri, Prabu pasti sudah merindukan Tuan Putri. Mohon dipertimbangkan kembali Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Tuan Lutung harus pergi bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri, marilah ikut bersama kami. Wah, Putri Purbasari sudah sembuh, cantik sekali. Wah iya, cantik sekali. Iya, cantik sekali ya. Wah, mungkin kamu udah sembuh dari kutukanmu Purbasari, tapi tidak semudah ini kau kembali ke kerajaan ini. Mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang paling pantas menjadi ratu di kerajaan ini. Syarat yang pertama, kita adu rambut siapa yang paling indah. Tunjukkan rambutmu Purbasari. Mungkin kamu bisa memenangkan persyaratan yang pertama ini Purbasari. Tetapi persyaratan berikutnya pastilah aku yang menang. Yang menang menjadi ratu di kerajaan ini, dan yang kalah akan pergi dari kerajaan ini. Persyaratan dua, kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan kita masing-masing. Kanda, tunjukkan kegagahan dan ketampananmu. Di mana pasanganmu Purbasari? Tunjukkanlah. Ini kah? Hah? Syukur lutung. Wah, kutukanmu sudah hilang. Tidak, Kanda. Apakah aku harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu, Kak. Tetaplah di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari. Aku telah jahat padamu. Iya, tidak apa-apa, Kak. Aku sudah memaafkanmu dari dulu. Terima kasih, Dek.